Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Baiklah, nama saya M. Rosyid dari Prodi 6PA. NIM saya 2019 1513440. Adapun judul artikel penelitian tindakan kelas saya yaitu peningkatan hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal-soal materi SPLDV melalui implementasi pembelajaran komparatif tutor sebagai siswa 8D SMP Negeri 5 Sragen semester 1 tahun 2008-2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peningkatan hasil belajar siswa kelas 8D SMP Negeri 5 Sragen tahun pelajaran 2008-2009 dalam penyelesaian soal-soal pada materi pokok SPLDV melalui implementasi pembelajaran kooperatif dengan tutor sebaya. Hasil dari PTK ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi siswa, guru, dan sekolah, terutama dalam pembelajaran matematika. Adapun manfaat hasil penelitian ini yaitu meningkatkan motivasi, sikap percaya diri dalam menyelesaikan soal-soal, melatih siswa aktif dalam belajar, bertanya jawab, berdiskusi dan kelompok, dan menghargai pendapat orang lain, meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menyelesaikan soal cerita, dan dapat meningkatkan prestasi hasil belajar siswa seperti diharapkan. Metode penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 5 Sragen. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8D SMP Negeri 5 Sragen tahun pelajaran 2008-2009. Pengambilan data dilakukan dengan teknik tes dan non-tes. Teknik tes meliputi ulangan pada akhir siklus 1 dan akhir siklus 2. Dan non-tes meliputi observasi aktif siswa, observasi terhadap pembelajaran, serta angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran. Sebagai tolok ukur penelitian ini, apabila rata-rata nilai ulangan harian siswa dalam kelas mencapai di atas KKM, indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah indikator keberhasilan. Penelitian tindakan ini adalah apabila sekurang-kurangnya 85% siswa memperoleh nilai minimal 65 dengan rentang nilai 0 sampai dengan 100. Meningkatnya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran yaitu apabila skor akhir aktivitas siswa minimal mencapai 70%. A. Proses tindakan siklus 1. Perencanaan. Dalam perencanaan yang perlu disiapkan meliputi silabus, rencana pembelajaran, sistem penilaian, dan instrumen penilaian. Pelaksanaan tindakan. Pada tahap awal, siswa diberi penjelasan singkat tentang tugas yang harus diselesaikan dengan cara diskusi kelompok yang terdiri 6 atau 7 anak. Pada kegiatan ini belum menggunakan metode pembelajaran kooperatif tutor sebaya. Observasi. Observasi dilakukan bersamaan dengan tindakan penelitian. Mengamati kecermatan dan aktivitas siswa dalam diskusi kelompok dengan membuat catatan lapangan yang dapat digunakan pada saat refleksi. Pada akhir siklus diadakan refleksi dengan cara
pemberian tes tertulis pada siswa. Hasil tes dan observasi aktivitas siswa dijadikan dasar perbaikan dan perubahan pada siklus 2. Kekurangan pada siklus 1 diupayakan untuk diperbaiki, hal-hal yang baik dipertahankan dan ditingkatkan pada siklus berikutnya. B. Proses tindakan siklus 2. Perencanaan. Dalam perencanaan yang perlu disiapkan meliputi silabus rencana pembelajaran, sistem penilaian, dan instrumen penilaian. Pelaksanaan tindakan. Pada tahap awal siswa diberikan penjelasan singkat tentang tugas yang harus diselesaikan dengan cara diskusi kelompok yang terdiri 6 atau 7 anak. Pada kegiatan ini telah menggunakan model pembelajaran kooperatif tutor sebaya. Observasi dilakukan bersamaan dengan tindakan peneliti, mengamati kecermatan dan aktivitas siswa dalam diskusi kelompok dengan membuat catatan lapangan yang dapat digunakan pada saat refleksi. Refleksi. Pada akhir siklus diadakan refleksi dengan cara pemberian tes tertulis pada siswa. Hasil tes dan observasi aktivitas siswa dijadikan dasar pengelolaan data. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian siklus 1. Perencanaan tidak terdiri dari A. Kegiatan pendahuluan, B. Kegiatan inti. Siswa dibagi kelompok terdiri dari 6 atau siswa penutup. Pelaksanaan tindakan. Tindakan dilakukan dengan menggunakan pembelajaran kontekstual secara berkelompok besar. 3. Hasil belajar. Berdasarkan analisis hasil diskusi kelompok diperoleh hasil dengan nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 50. Hal ini berarti nilai hasil diskusi kelompok belum seperti yang diharapkan. Berdasarkan analisis hasil evaluasi mandiri diperoleh hasil dengan nilai rata-rata 66,13 dan persentase ketuntasan 62,50%. Ini juga berarti nilai hasil belajar belum seperti yang diharapkan. 4. Hasil refleksi. Berdasarkan analisis hasil pengamatan guru, hasil pengamatan siswa, dan hasil belajar siswa, maka dapat diketahui bahwa pada siklus 1 indikator keberhasilan belum tercapai sehingga perlu diadakan tindakan perbaikan pada siklus 2 agar hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. Hasil penelitian siklus 2. Hasil observasi. A. Hasil observasi terhadap guru. Prosentase skor 90%, artinya secara keseluruhan hasil observasi sangat baik. Hasil ini lebih baik jika dibanding siklus 1. B. Hasil observasi terhadap siswa, kerjasama siswa dalam kelompok, kreatif siswa dan berdiskusi, keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi sudah baik. Persentase skor 82%, artinya secara keseluruhan hasil observasi siswa baik. Hasil belajar. Berdasarkan analisis hasil evaluasi mandiri diperoleh hasil dengan nilai rata-rata 77,88. Persentase ketuntasan 87,50%. Ini menunjukkan hasil belajar sudah sesuai harapan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.